Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila ingin menyampaikan serta menjelaskan dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Filsafat Idealisme. Idealisme, akar filsafat, tokoh dan pokok pemikiran. Yang berperan dalam pembuatan PPT ini sebagai berikut. Yang pertama, Bimantara Yuda Sakti dari K3 2D, yang kedua Dimas Priya Pambudi dari K3 2C, ketiga Dewi Rizky Maimuna dari K3 2C, keempat Diva Ariyanti dari K3 2C, kelima Dewi Nirmawasari dari K3 2A, 6 Dani Alifian Saputra dari K3 2B, 7 Bramasta Barela dari K3 2C. Pengertian filsafat idealisme. Pendahuluan. Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Sebagai sebuah filsafat, idealisme kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, secara tidak langsung, gagasan-gagasan idealisme masih saja masuk ke dalam pemikiran pendidikan Barat. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformulasi dengan jelas dan diperkenalkan oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dan pemikiran filosofis tersebut, akhirnya Plato dijuluki dengan Bapak Idealisme. Filsafat idealisme berkembang dengan pesat. Idealisme dengan penekanannya pada kebenaran yang tak berubah mempunyai pengaruh kuat terhadap pemikiran kefilsafatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi dari kata idealis. Idealisme berasal dari kata ide yang artinya adalah dunia di dalam jiwa Plato. Jadi, pandangan ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat ide dan merendahkan hal-hal materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, budi, diri, pikiran mutlak, bukan berkenan dengan materi. Definisi dari kata idealis dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata idealis berarti seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama, serta menghayatinya. Orang yang melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Sedangkan arti idealis dalam arti filsafat atau falsafi dari kata idealis ditentukan lebih banyak oleh arti biasa dari kata ide daripada kata ideal. B.F. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata idealisme adalah lebih tepat daripada kata idealisme. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realita terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, mind, atau jiwa, self, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungan dengan ide, pikiran, ataupun jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Natur atau alam yang objektif adalah real dalam arti bahwa ada dan menuntut perhatian dari dan menyesuaikan diri dari manusia. Meskipun begitu, alam tidak dapat berdiri sendiri, karena alam yang objektif bergantung sampai batas tertentu kepada mind, jiwa atau akal, jiwa dan akal. Dengan begitu, maka prinsip idealisme yang pokok adalah kesatuan organik. Kaum idealis condong menekan teori koherensi atau konsistensi atau percobaan kebenaran, yakni suatu keputusan atau judgment dipandang bahwa jika ia suatu sesuai dengan putusan-putusan lain telah diterima sebagai benar. Sejarah idealisme adalah berbelit-belit karena istilah idealisme itu cukup luas untuk mencakup bermacam-macam teori yang berlainan meskipun itu berkaitan. Ada ahli-ahli filsafat yang menggunakan istilah tersebut dalam arti yang luas sehingga mencakup semua filsafat yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan spiritual atau non-material itu menentukan proses alam. Nah, dengan cara ini, filsafat idealis itu menentang filsafat naturalis yang menganggap kekuatan-kekuatan tersebut timbul pada suatu tahap yang akhir dari perkembangan alam. Dalam arti yang lebih sempit,
Istilah idealisme ini dipakai untuk menunjukkan filsafat-filsafat yang memandang alam dalam arti yang pasti sebagai bersandar kepada jiwa. Terdapat pengelompokan-pengelompokan tentang jenis-jenis idealisme, tetapi tidak ada satu pengelompokan yang benar-benar memuaskan karena terdapat tumpang tindih. Beberapa pengelompokannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada idealisme subjektif atau imaterialisme. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini sangat tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tentangan. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya itu atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Yang kedua ada idealisme objektif. Kelompok idealisme objektif ini tidak mengingkari adanya realitas luar atau realitas objektif. Mereka percaya bahwa sikap mereka adalah satu-satunya sifat yang bersifat adil kepada segi objektif dari pengalaman. Oleh karenanya, mereka itu menemukan dalam alam prinsip yaitu tata tertib, akal, dan maksud yang sama seperti yang ditemukan manusia dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada personalisme atau idealisme personal, yaitu kelompok personalis berpendapat bahwa perkembangan terakhir dalam sains modern, termasuk di dalamnya formulasi teori realitas dan pengakuan yang selalu bertambah terhadap tempat bijaknya si pengamat, itu telah memperkuat sikap mereka. Realitas adalah suatu sistem jiwa personal. Maka dari itu, realitas bersifat pluralistik. Kelompok personalis menekankan realitas dan harga diri dari orang-orang, nilai moral dan kemerdekaan manusia. Berikut merupakan tokoh-tokoh filsafat idealisme, antara lain yang pertama yaitu Plato pada abad 477 sampai 345 sebelum Masehi. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa yang terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dan pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Yang kedua yaitu Immanuel Kant. Ia lahir pada tanggal 22 April 1724. Ia menyebut filsafatnya dengan idealis transendental, yang dimana berisi pengalaman langsung yang diperoleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu. Ia menyebut filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu. Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk mengembangkan intuisi kita. Yang ketiga yaitu Blaise Pascal. Pada abad 1623 sampai 1662. Kesimpulan dari pemikiran filsafat Pascal antara lain, pengetahuan diperoleh melalui 2 jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Ketika mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Oleh karena itu, akal dan hati saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka dalam memperoleh suatu pengetahuan itu juga akan mengalami kendala. Selanjutnya yaitu David Hume. Ia lahir pada tanggal 26 April 1711. Ia adalah filsuf Skotlandia. Ia merupakan salah satu figur yang penting dalam filosofi barat. Ia memiliki karya yaitu berpusat pada tulisan filosofi sebagai sejarawan. Hume mengungkapkan kebenaran realitis dapat ditemukan melalui berbagai dari pengalaman. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Ia bernama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad. Ibnu Muhammad yang bergelar Hujatul Islam ini lahir di Tusi. Al-Ghazali meletakkan moral agama sebagai pengetahuan tertinggi dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia termasuk kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian besar terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Al-Ghazali lebih cenderung pada paham empirisme. Itu disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurut Al-Ghazali, seorang anak tergantung pada orang tua yang mendidiknya.
Dan yang terakhir yaitu Hegel pada abad 1770 sampai 1031 Masehi. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist atau roh atau spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu roh atau jiwa menjelma pada alam, dan dengan demikian sadarlah ia akan dirinya roh itu dalam intinya ide atau berpikir. Pemikiran pokok idealisme. Pemikiran pokok idealisme ialah meyakini Tuhan sebagai bentuk ide tertinggi dari kejadian di alam semesta ini. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh sebagai hal yang berharga dan lebih tinggi daripada materi di dunia. Aliran idealisme menekankan pada akal sebagai suatu hal yang primer dalam kehidupan. Adapun pokok-pokok pemikiran idealisme antara lain, yang pertama, meyakini Tuhan sebagai bentuk ide tertinggi dari kejadian di dunia. Yang kedua, dunia merupakan suatu totalitas, kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Yang ketiga, kenyataan abadi adalah yang bersifat spiritual. Yang keempat, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma sebagai suatu hal yang lebih tinggi dan berharga daripada materi di alam semesta. Yang kelima, menurut idealisme, pengetahuan adalah suatu hal yang muncul dan lahir dan kejadian di dalam diri manusia. Yang terakhir, menurut idealisme, tujuan daripada pendidikan ialah untuk menciptakan manusia yang berperilaku mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih baik, dan serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama masyarakat. Pengaruh filsafat idealisme di dunia. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara metafisisnya. Menurut George Knecht, jagat raya ini dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makrokosmos atau jagat besar dan mikrokosmos atau jagat kecil. Dari sudut pandang ini, makrokosmos dipandang sebagai dunia akar pikir absolut. Sementara bumi dan pengalaman-pengalaman sensori dapat dipandang sebagai bayangan dari apa yang sejatinya ada. Dalam konsepsi demikian, tentu akan terbukti bahwa baik kriteria etik maupun estetik dari kebaikan dan kemudahan itu berada di luar diri manusia, berada pada hakikat realistis kebenaran itu sendiri dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang abadi dan baku. Dalam pandangan idealisme, kehidupan etik dapat direnungkan sebagai suatu kehidupan yang dijalani dalam keharmonisan dengan alam atau universe. Jika diri absolut dilihat dalam kacamata makrokosmos, maka diri individu manusia dapat diidentifikasi sebagai suatu diri mikrokosmos. Dalam kerangka itu, peran dari individual akan bisa menjadi maksimal mungkin mirip dengan diri absolut. Jika yang absolut dipandang sebagai hal yang paling akhir dan paling etis dari segala sesuatu, atau sebagai Tuhan yang dirumuskan sebagai yang sempurna, sehingga sempurna pula dalam moral, maka lambang perilaku etis penganut idealisme terletak pada peniruan diri absolut. Manusia adalah bermoral jika ia selaras dengan hukum moral universal yang merupakan suatu ekspresi sifat dari zat absolut. Estetika idealisme juga dilihat dalam kerangka makrokosmos dan mikrokosmos. Penganut idealisme berpandangan bahwa keindahan itu ada ketika direfleksikan sesuatu yang ideal. Seni yang berupaya mengekspresikan yang absolut, maka dikategorikan sesuatu yang memuaskan secara estetik. Baiklah, sekarang kita berada di bagian penutup atau kesimpulan.
yaitu dikemukakannya bahwa idealisme adalah suatu aliran filsafat yang berpandangan bahwa dunia ide dan gagasan merupakan hakikat dari realitas. Realitas sesungguhnya tidak terdapat pada objek materi, akan tetapi terdapat dalam alam pikiran ide. Meskipun idealisme menganggap bahwa yang hakikat adalah ide, ia tetap mengakui adanya materi. Namun menurutnya yang utama adalah dunia ide, karena ide terlebih dahulu ada sebelum materi. Aliran filsafat ini kemudian berimplikasi dalam bidang pendidikan. Bangunan filsafat tersebut membentuk sebuah pemahaman bahwa pendidikan dikonstruk atau dibangun berdasarkan ide-ide yang bersifat abstrak yang lebih mengedepankan akal pikiran dan moral.